Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Hayati dari kelas 10-2. Saya akan menjelaskan biografi tentang Dr. Cipto Mangunkusumo. Yang pertama ada kelahirannya. Dr. Cipto Mangunkusumo lahir pada 4 Maret 1886 di Pecangakan, Jepara, Jawa Tengah. Ia berasal dari keluarga ningrat. Kakek buyutnya yang bernama Mangudiwirjo merupakan demang yang sangat dihormati dalam lingkungan keraton. Menurut Sugeng, jiwa kepemimpinan Cipto mewarisi Demang Mangudiwirjo. Sementara dari ayahnya, Cipto mewarisi watak yang kaku, keras, dan penuh kritik. Ibu Cipto yang bernama R.A. Suratmi merupakan seorang wanita sederhana. Beliau tidak pernah mendapat kesempatan mengikuti pendidikan sistem barat. Sebagaimana nampak dalam silsilah keluarga dari garis nenek dari Ibu Cipto, beliau bukan datang dari golongan keluarga royal, melainkan sederhana. Pada usia 6 tahun, Cipto Mangunkusumo bersekolah di sekolah Belanda, yaitu Europe's Leger School atau Sekolah Dasar Eropa. Ia merupakan murid yang cerdas dan lulus dengan nilai terbaik di antara teman-temannya. Kemudian, saat berusia 13 tahun, Cipto Mangunkusumo melanjutkan pendidikan ke Sofia atau School of Leading Fine Indisch Artsen. Lalu ada perjalanan hidupnya. Yang pertama menjadi guru bahasa Melayu, yang kedua bersekolah di Sofia, yang ketiga memasuki organisasi Budi Utomo, yang keempat membuka praktik dokter, selanjutnya ada Indisch Partij dan diasingkan ke Belanda. Yang pertama menjadi guru bahasa Melayu. Karir Cipto Mangunkusumo diawali sebagai guru bahasa Melayu di sebuah sekolah dasar di Ambarawa. Kemudian menjadi kepala sekolah pada sebuah sekolah dasar di Semarang, dan selanjutnya menjadi pembantu administrasi pada Dewan Kota di Semarang. 2. Bersekolah di Sofia. Saat bersekolah, ia merasa tidak puas. Ketidakpuasannya terhadap peraturan-peraturan di Sofia serta keprihatinannya terhadap kondisi masyarakat Indonesia di bawah jajahan kolonial Belanda saat itu membuat dirinya aktif menuangkan segala pemikiran dan kritisnya dalam harian The Lokomotif sejak tahun 1907. Lalu masuk dalam organisasi Budi Utomo. Cipto juga menyebarkan pandangan-pandangannya yang syarat akan nilai-nilai politik dengan bergabung dalam organisasi Budi Utomo. Tetapi pada akhirnya ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari Budi Utomo karena adanya perpecahan ideologi dalam tubuh organisasi yang terbentuk pada tanggal 20 Mei 1908 ini. Selanjutnya melawan lebah pes. Pada tahun 1910, wabah pes merebak di Malang. Karena mudah menular, banyak dokter Belanda yang tidak mau pergi ke Malang untuk menyembuhkan para penderita pes. Mengetahui ini, Cipto yang geram kemudian memberanikan diri menjadi dokter dinas pemerintah agar bisa ditempatkan di Malang. Kemudian membantu menyembuhkan dan memulihkan para penderita pes. Selanjutnya membentuk organisasi Indisch Partij. Perhatiannya kepada politik pun bertambah setelah dia bertemu dengan Ernest Doisdekker dan Ki Hajar Dewantara. Mereka kemudian disebut sebagai tiga serangkai. Ketiga tokoh ini mendirikan Indisch Partij pada 1912. Indisch Partij merupakan bentuk upaya mewakili kepentingan-kepentingan semua penduduk Hindia Belanda, tanpa memandang suku, golongan, dan agama. Lalu selanjutnya diasingkan ke Belanda. Pada tahun 1913, Cipto bersama dua tokoh pendiri Indisch Partij ditangkap dan dibuang ke Belanda karena aksi propaganda anti-Belanda yang mereka tuangkan dalam artikel di harian The Express yang berisi penentangan mereka terhadap perayaan kemerdekaan Belanda di Indonesia. Kehadiran mereka di Belanda memberikan pengaruh penting terhadap Indisch Vereniging, perkumpulan mahasiswa Indonesia di Belanda, dalam mendukung pergerakan kemerdekaan. Selanjutnya ada akhir hidup Dr. Cipto Mangunkusumo. Pada masa pengasingan, penyakit asma Cipto kambuh. Ketika Cipto diminta untuk menandatangani suatu perjanjian bahwa dia dapat pulang ke Jawa dengan melepaskan hak politiknya, namun Cipto menolak dengan tegas. Ia mengatakan bahwa dirinya lebih baik mati di Belanda daripada harus melepaskan hak politiknya. Cipto kemudian dialihkan ke Bali. Pada 1940, ia dipindahkan ke Sukabumi. Cipto Mangunkusumo meninggal dunia pada 8 Maret 1943 akibat penyakit asma. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Ambarawa. Selanjutnya ada kelebihan tokoh, yaitu saat ia menempuh pendidikan di Sofia, ia diberi julukan oleh gurunya sebagai Inbegavd Leerling atau murid yang berbakat.
Julukan tersebut diberikan kepada Cipto karena ia dikenal sebagai pribadi yang jujur, berpikiran tajam, dan rajin. Berbeda dengan teman-temannya, Cipto lebih suka menghadiri ceramah-ceramah, baca buku, dan bermain catur. Selanjutnya ada prestasi dan penghargaan Dr. Cipto Mangunkusumo. Pada 1912, Cipto Mangunkusumo mendapat bintang Orde van Oranje-Nassau atau kepahlawanan Belanda karena jasanya dalam memberantas penyakit pes di Malang, Jawa Timur. Selanjutnya mendapat gelar dokter sekaligus gelar pahlawan kemerdekaan nasional. Pada 19 Desember 2016, pemerintah Republik Indonesia mengabadikan beliau di pecahan uang logam rupiah baru, Rp200. Pada 17 Agustus 1964, namanya diabadikan sebagai Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo atau RSCM di Jakarta Pusat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.